Ya, cantik nggak Bapak Ibu? Cantik nggak? Ini nggak kelihatan karena pakai masker. Beliau ini tinggalnya di Gria Serua ya Bu. Gria Serua itu maksudnya ke mana? Bojongsari? Iya, kecamatannya Bojongsari. Kelurahan Serua. Oh, masuknya Bojongsari, Kelurahan Serua. Usia Ibu berapa Bu? Aku usia 52 tahun. 52 tahun ya. Ibu tuh kan tadi beruntung sekali ya bisa terapi Jonacin dengan cara berbaring ditempelin di bagian leher. Ibu kan dulu cerita punya masalah apa Bu? Stroke dari hipertensi pertama. Pernah terjadi stroke pertama karena hipertensi. Tadinya nggak ketahuan Nggak ketahuan sama sekali. sekali. Nggak ada tanda-tanda gejala atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Dari keturunan keluarga atau gimana? Mama sama ayahku sih nggak sampai stroke ya. Tapi mereka punya hipertensi. Oh, jadi dari orang tua juga sebenarnya sudah ada riwayat darah. Halo, nggak apa-apa ya, sampai didengar boleh ya. Ternyata dari orang tua juga punya riwayat darah tinggi. Cuma pada saat itu nggak sampai stroke. Ya, mungkin karena kondisinya orang beda. Apalagi kalau zaman dulu kan pola makan masih bagus. Nah, dulu pertama kali stroke itu kejadiannya gimana Bu? Pertama kali stroke itu aku lagi di motor posisinya. Hah? Posisi motor. Lagi naik motor, lagi posisi di motor. Jadi waktu itu mau kemana? Kemana ya? Dari mana? Nggak tahu ya, bukan dari mana. Udah lupa ya. Tapi maaf, itu lagi mau pergi atau gimana? Malam atau gimana? Siang. Baru mau pulang. Iya. Siang, baru mau pulang dari pergi, mau pulang. Terus apa yang dirasa waktu itu? Aku nggak berasa itu 200 lebih ya. Nggak berasa di lampu merah itu ada kendaraan di belakang bilang aku mau jatuh gitu, ngasih tahu ke anakku. Itu mamanya mau itu ibu mau jatuh gitu. Sama anakku langsung dibalikin ke dulu rumah sakit yang di Gaprek ya itu pertama kali itu di Gaprek. Nah terus langsung dibawa ke IGD, ternyata tensiku tinggi sampai 230 lebih deh pokoknya. Wow. Itu tapi nggak terasa, aku nggak terasa sakit kepala terus nggak terasa. Iya sama sekali nggak terasa. Terus Terus masuk di IGD terus dibilang stroke ringan ya katanya kayak gitu dari hipertensi. Sebelah kiri apa kanan? Sebelah kiri Bu, di sebelah kiri. Separuh badan kiri. Badan. Mas, yang kedua kalinya kejadian dari kolesterol itu posisi aku bawa motor sendiri pulang ke rumah itu masuk ke kamar ini udah kayak kapas terbang gimana ya rasanya kapas terbang. Saya dengar ya. Iya, kapas terbang terus ini tangan aku begini nih nggak bisa tekuk begini lemes udah kayak kapas terbang gimana rasanya tuh ya terbangnya. Terus kata anakku yang busuk agak pengok gitu. Terus air liurku maaf ya Bu, air liurku agak keluar gitu sama anakku diambilin handuk kecil begini ngelapnya nggak bisa kan. Anakku pulang kerja langsung bawa ke rumah sakit di Puri Cinere. Ya itu langsung dipegang sama dokter saraf 2 orang. Itu memang katanya stroke dari kolesterol, jadi kolesterolku tinggi itu. Sampai berapa pada terkena? Sama 220 deh itu. 220 sebenarnya sih nggak terlalu tinggi ya. 222. Ibu 222, udah kayak minus 1 udah 12, kalau ini 222 ya. Itu sama, Bu Deti juga sampai stroke atau gimana? Separuh badannya sampai tapi masih punya tenaga. Nah mungkin karena ini kasusnya adalah stroke kedua, jadi beda mungkin ya. Sama yang pertama sama yang kedua serangannya lebih parah yang mana? Serangannya lebih parah yang kedua. Lebih parah yang kedua. Kalau yang pertama kan tadi ibu bilang cuma separuh badan aja, tapi nggak sampai gila, nggak sampai apa. Itu yang hipertensi aku belum kena separuh badan. Belum. Tapi yang kena separuh badan itu pas yang kolesterol itu udah ini sebelah lemes pokoknya nggak ada tenaga. Kayak kapas terbang kayak gimana rasanya ya kan? Udah nangis aja bawa ke Puri Cinere langsung dipegang masuk GD kan. Semua di detak jantung semua segala. Jadi pegang dokter saraf 2 itu katanya kena serangan kedua dari kolesterol. Masya Allah. Pada saat Bapak Ibu, pada saat kena serangan seperti itu perasaan ibu maaf ya Bu. Mundur lagi Bu duduknya. Saya pengen tanya maaf. Waktu
gimana? Aduh, perasaannya sedih banget ya. Karena kan aku punya anak 4 ya. Cuma aku berjuang di step yang kedua itu untuk putriku yang kedua. Berjuang untuk anak nomor 2. Waktu itu usia berapa berarti Bu? Itu anakku SMP yang bungsu. Ya, oke, aku berjuang buat 2 perempuan. Aku yang jadi nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa Bu. Tapi ngerti ya Bu, pasti perasaannya gimana. Waktu itu yang Ibu ingat apa? Anak? Iya. Anak ya? Ya, anakku memang 4, tapi kalau laki-laki kan aku gak terlalu ini ya Pak. Kalau yang ketiga dan keempat itu putri ya, dua-duanya. Jadi aku berjuang gimana caranya biar aku tetap sehat gitu. Jadi sampai dokter Seraput bilang, Ibu, biasanya orang kalau udah stroke kedua ini udah nggak bisa ngapa-ngapain loh. Tapi ini Ibu semangatnya tinggi banget loh. Kenapa Bu? Sampai dokter Seraput, dokter Eko ya, masih ada tuh sekarang sampai sekarang dokter Eko di Cinere ya. Kenapa Bu? Ya saya berjuang buat putri aku yang 2. Karena aku nggak tega kalau mereka itu istilahnya kalau aku ada apa-apa gitu kan ya. Maaf aja kalau orang laki kan istilahnya nggak banyak kayak ibu-ibu ya Bu. Kalau kita kan orang ibu pasti kan mikirin anak sampai ya gitu. Jadi aku berjuang gimana caranya biar aku tetap sehat. Gitu. Tepuk tangan dulu dong Bapak ya. Betul sih, memang betul apa yang disampaikan Ibu ya. Akhirnya mungkin Allah kasih kesempatan, makanya sampai akhirnya Ibu mungkin udah berjuang, berobat kemana-mana, ada perubahan. Jangan sampai karena stroke ketiga keempat tuh bisa masih terus terjadi kalau kita abaikan gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah dikasih sehat, terus bisa sampai ke sini tuh gimana? Alhamdulillah saya punya tetangga, karena memang saya ngajar kan dari pagi sampai siang kayak gitu. Punya tetangga dia jualan air galon ya, Pak Badi itu ya. Kami bilang, ayo Bu terapi di sana, di mana Pak? Di Coyang, enak Bu katanya kayak gitu. Kalau kita merasa kebas merasa apa, pengen banget ya Pak saya, tapi waktu saya belum sempat. Akhirnya mungkin karena Allah juga yang ingin ya, saya sampai juga ke Coyang gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya waktu itu udah diajar udah lama ya katanya bilang. Tapi apa yang bikin Ibu lebih tergerak lagi waktu itu kan udah lama. Sampai saya bilang mana? Kan sempat datang Bu, sempat datang konsultasi. Saya ingat banget waktu itu sama anaknya yang kecil ya, sempat konsultasi. Tapi kok pada datang lagi? Kenapa? Mungkin nanti pikirnya nggak cocok atau gimana. Terus akhirnya alhamdulillah Ibu datang. Hari ini sudah hari keberapa? Hari ini hari ke-10. Hari ke-10, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, selama 10 hari Ibu terapi, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan biasanya kalau malam itu jam 2, jam 3, jam 4 tuh saya bangun buang air kecil ya. Tapi pas kemarin ketiga kali saya terapi, alhamdulillah pas jam 4 saya selalu bangun jam 4, udah itu aja. Gak pernah, kencing malamnya gak pernah banyak lagi. Banyak lagi. Cuma sekali aja. Tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Terus selain kencing apa lagi? Tidur nyenyak banget sama makan jadi rakus nih. Tidur nyenyak sama makannya jadi rakus. Sebenarnya kalau makan itu banyak orang yang bilang, oh saya jadi makan sih, terus saya jadi gimana, gemuk gimana. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau makan itu perbaikan lambung. Karena mungkin selama ini karena sakit tenaganya terkuras karena lambung kita nggak diisi gitu kan. Tapi kalau sekarang kan jadi doyan makan, tidurnya nyenyak, terus kencingnya berkurang, jadi kualitas tidurnya juga ya nyenyak. Kalau kemarin sebelum terapi kencing mulu, betul nggak Bapak Ibu? Tapi seneng nggak sih kalau di Coyang? Senang banget. Sampai kemarin sebelum saya terapi itu susah tidur tuh, kering mata gimana gitu rasanya kalau malam itu. Tapi setelah terapi enak sih, nyenyak gitu. Luar biasa Bapak Ibu tuh, enak tidur aja kita bersyukur karena kalau orang nggak bisa tidur nggak dapat obat. Tapi ketika dia enak tidur, alhamdulillah. Ini yang tidak dirasakan oleh orang-orang di luar. Bahkan kalau ada orang disuruh terapi bilangnya apa? Ya enak tidur doang. Saya juga tiap hari enak tidur. Betul, buat orang yang tidak punya masalah. Tapi kalau kita yang sudah sakit, tidur itu udah kayak apa ya? Tidur itu ibarat kata orang pengen makan enak. Karena kalau sakit itu susah tidur. Makanya sampai disuntik obat apa? Disuntik biar bisa tidur, dikasih obat tidur biar tidurnya ya nyenyak, dikasih perangsang saraf supaya tidurnya ya nyenyak. Tapi alhamdulillah Ibu datang ke Coyang bisa terapi, bisa rutin, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan. Ya, sampai kemarin
juga bilang, ya Allah, saya pengen anak saya ikut terapi, apalagi suami saya Bu Nina, saya pengen juga suami saya kayak ada waktu biar bisa ikut, tapi sayang. Makanya Bapak Ibu yang punya kesempatan jangan dilewatkan. Nih Ibu nih contohnya, sampai izin kadang-kadang waktu ngajar udah selesai baru datang, bisa pagi dia datang pagi, bisa siang datang siang, bisa sore datang sore. Tapi kalau suami susah. Baru anak ini anak yang di Bekasi, Bu. Kalau habis kerja datang ke rumah ibu sekalian nganter, itu dari Bekasi. Ya, pengen terapi biar seperti ibunya bisa sehat. Ya kan? Kata dia, saya juga pengen sebenarnya ngajak istri saya, ngajak semuanya, tapi saya doain mudah-mudahan apa yang jadi harapan, cita-cita ibu bisa terwujud, ibu sehat, ibu bisa bahagia. Coba kalau misalnya dibiarkan, stroke-nya bisa makin parah nggak Bapak Ibu? Makin parah nggak? Makin parah nggak? Makin parah nggak? Makin parah. Tapi kalau dia terapi dicoya, insya Allah sehat. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Terima kasih Ibu.